Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah pembelajaran 4. Nah, halaman berapa? 113. Untuk pembelajaran lain bisa dilihat di sini. Wah, ini saya siapkan Google Earth sudah ya. Ini adalah playlistnya. Dengan menggunakan playlist, maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, nah, gunakan playlist ini, linknya ada di kolom deskripsi atau langsung saja tap di Inside Chamber, cari playlistnya adalah kelas 6 buku tematik. Oke, kita akan bahas. Nah, pembelajaran 4. Ayo membaca. Masih ingatkah kamu tentang keadaan perekonomian di negara Singapura? Ya, sebelumnya kita telah belajar tentang kondisi geografis dan kondisi perekonomian di negara tersebut. Ya, kita lihat Singapura adalah negara perdagangan. Ya, secara geografis memang di jalur perdagangan internasional. Sekarang kita akan mencari informasi tentang negara lainnya, yaitu Laos dan Filipina. Ya, Laos. Ya, keadaan alam merupakan Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Kita lihat di sini tadi sudah saya siapkan Laos semuanya daratan. Ya, di sini Laos. Ya, ini adalah Laos. Ya, di antara Thailand, di sini Vietnam, di atas ada Yunan, ya, di bawah ada Kamboja. Ya, dia semuanya daratan. Itulah Laos. Ya, dan warnanya hijau tua ya, artinya daerahnya adalah pegunungan di Laos ini. Ya, oke, kita ke sini dulu. Wilayah Laos bergunung-gunung. Ya, tadi terlihat warnanya hijau tua. Ya, Sungai Mekong merupakan sungai utama. Nah, tapi Sungai Mekong juga lewat Laos ya. Daerah pertanian terpenting terletak di lembah Sungai Mekong. Laos diselimuti oleh hutan lebat. Laos juga memiliki dataran tinggi dan beberapa dataran rendah. Ya, ternyata walaupun bergunung-gunung ada Sungai Mekong juga. Nah, ini adalah dataran rendah yang warnanya agak terang. Ya, di sini kalau kita cari pasti ada sungai nanti. Mana ini Sungai Mekongnya ini? Nah, ini kan sungai ya. Nah, ini kan aliran sungai. Nah, ini adalah aliran sungai. Ya, ternyata lewat Laos juga ya. Oh, berputar berlipat-lipat di sini. Ya. Banyak. Sungainya mengalir banyak di Laos ya. Ya. Nah, di sini. Panjang sekali. Ya, oke. Ya, mengalir. Banyak yang mengalir di Laos ternyata ya. Nah, di sini ya tadi sungainya. Di dataran rendah di sini pasti banyak pertaniannya. Ya. Karena untuk pertanian butuh air ya, terutama padi. Kita kembali ke sini lagi. Hasil utama pangan Laos adalah padi dan jagung. Ya, padi dan jagung. Hasil hutan berupa kayu jati. Ya. Barang ekspor utama Laos antara lain kopi, ya, pergunungan masalahnya ya, perkebunan, kapur barus, ya, dan kulit binatang. Barang impor terutama adalah minyak bumi dan mesin-mesin beras. Ya, nggak banyak beras karena pertaniannya kecil ya di sana ya. Sedangkan Filipina merupakan negara kepulauan. Nah, ini beda. Justru dikelilingi laut, bahkan pulaunya kecil-kecil dan tidak beraturan ini. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, kecil-kecil dan rumit gitu loh. Ya, kecil-kecil dan rumit ini Filipina. Rumit sekali. Ya, memanjang dari utara ke selatan ya Filipina. Dari utara ke selatan memanjang kecil-kecil. Ya, oke. Kita akan kembali lagi. Ya. Sebagian besar wilayah Filipina berupa pegunungan. Ya, walaupun di tengah laut tetapi datarannya tinggi, pegunungan. Kita lihat warnanya hijau tua ya. Nah, hijau tua. Kalau hijau muda seperti ini, nah ini dataran rendah. Kalau hijau tua ini dataran tinggi. Hijaunya tua banyak ya. Oke. Kita sini lagi. Gunung api yang terdapat di Filipina antara lain Gunung Mayon, ya, Gunung Taal, ada Gunung Taal,
Pinatubo, sekitar 40% wilayah Filipina berupa hutan. Hutan menonjol antara lain adalah kayu bonian, ya, kayu cedar, kayu eboni, kayu pinus, dan kayu mahoni. Yang nggak ada kayu jati di sini. Hasil utama, sebagian besar penduduk Filipina bermata pencarian sebagai petani. Ya, sama dengan Laos tadi ya, petani. Hasil pertanian utama antara lain pisang, jeruk, ya. Ada pisang, jeruk, kelapa, ya, kopi, tembakau, tebu. Ya, dia penghasil kopi juga ya, sama dengan tadi, sama-sama penghasil kopi, tembakau. Tanaman utama lain adalah padi dan jagung ya, itu sama dengan Laos tadi ya. Hasil ternak utama adalah sapi perah. Hasil tambangnya berupa emas, perak, dan tembaga. Tambangnya emas, perak, tembaga, dan industrinya adalah tekstil, kertas, dan gula. Oke, dari informasi di atas, apakah ada persamaan yang kamu temukan mengenai keadaan perekonomian Laos dan Filipina? Bagaimana perbedaannya? Apakah perbedaan yang kamu temukan? Ya, secara umum sama-sama negara agraris ya, secara umum ya sama-sama negara agraris. Ya, langsung aja ya, sama-sama negara agraris. Negara agraris dengan hasil utama adalah tadi padi dan jagung. Ya, juga sama-sama menghasilkan kopi tadi ya. Ya, ini kopi ya. Serta sama-sama penghasil kopi ya. Padi, jagung, dan keduanya penghasil kopi. Penghasil kopi. Apalagi yang sama? Kopi, tembakau, jeruk, kelapa, tebu. Di sini kopi aja. Kopi, kapur barus, kulit binatang. Jadi yang perkebunan yang sama-sama kopi. Kemudian perbedaan. Nah, perbedaan tadi Laos ini adalah penghasil ini ya. Dataran tinggi, sama-sama dataran tinggi ya. Keduanya merupakan daerah pantai terpenting terletak lembah. Ya, secara geografi ini persamaan ya. Keduanya merupakan dataran tinggi. Ya, kedua negara didominasi dataran tinggi. Ya, ini persamaan ya. Oke, sekarang perbedaannya di Laos. Oke. Tadi jagung hutan. Ini. Kayu jati. Laos menghasilkan kayu jati, hasil bumi Laos ya. Laos dulu ya, hasil Laos. Bumi Laos yang tidak ada di Filipina yaitu kayu jati. Ya. Kemudian kapur barus dan kulit binatang. Kapur barus dan kulit binatang. Kulit binatang. Sedangkan hasil bumi di sini dia selain hasil bumi ada hasil tambang ya, Filipina ya. Dia ada pisang, jeruk, kelapa, tembakau. Pisang, jeruk, kelapa, tembakau. Ya, pertaniannya lebih banyak ya karena daerahnya tidak bergunung-gunung ya. Tembakau dan tebu serta sapi perah ya, dan tebu, peternakan, sapi perah, tambang. Ya, ini yang tidak dimiliki ya. Filipina rasanya lebih variasi ya. Emas, perak, dan tembaga. Perak dan tembaga. Nah, ini ya. Ya, kalau dari teks sih itu. Oke.
serta industrinya tekstil di sini industrinya kurang kelihatannya ya di Laos, industri tekstil, kertas dan gula. Kertas ya, gula, karena ada kebun tebu tadi ya menghasilkan tebu ya, sehingga industri gulanya juga maju. Indonesia juga penghasil tebu. Carilah informasi tambahan dari berbagai sumber tentang kondisi geografis Laos dan Filipina. Carilah informasi tentang kehidupan perekonomian hasil utama dan kedua negara tersebut. Analisislah, cari hubungannya. Tuliskan hasil analisismu, bentuk uraian, tentukan kata kunci gagasan utama lebih dahulu sebelum kamu menghasilkan analisismu. Ya, jadi tentang kondisi geografis ya Laos dan Filipina di bacaan sebelumnya ya sudah ada sebenarnya ya, tapi secara umum Laos ini yang jelas tadi sudah disebutkan tidak memiliki laut, ya, semuanya adalah daratan, kemudian batas ya, batas kita bisa lihat di sini Laos ya, sebelah utara Yunan, sebelah timur Thailand gitu ya, di utara dengan Yunan, utara dengan Yunan, timur dengan timur dengan Vietnam ya, barat dengan Thailand, dan selatan dengan barat kan ada Thailand ya, selatan Kamboja ya, Laos ya, Kamboja. Nah, apalagi ini yang bisa luas ya, luas. Ini saya ada catatan 236.000 km persegi. Ya, kemudian 70% lahan adalah pegunungan. Ya, kemudian dataran tinggi ya, dan dataran tinggi. Jadi didominasi pegunungan ya. Nah, ini secara geografis ya. Sekarang Filipina ya. Nah, beda dengan ini. Filipina adalah negara kepulauan ya, pulaunya banyak ya, ada 7.000 berapa ini saya nyatat, 107 pulau ya, yang membentang dari utara ke selatan ya, sejauh 1.800 kilometer kurang lebih ya, kilometer. Kemudian kalau batasnya ya, didominasi dataran tinggi juga ya. Bisa tambahkan batasnya dulu. Batas Filipina ya dengan Laut Cina Selatan ya, bagian barat dengan Laut Cina Selatan ya, barat itu dengan Laut Cina Selatan ya. Kita lihat bagian timurnya ini, mana ini Laut Filipina ya, timur Laut Filipina ya, timur ya. Di sini ada mana ini, Pasifik ya, langsung di sini ada Pasifik, Samudra Pasifik ya, atau bukan Laut Filipina masih masuk Filipina ya, jadi Samudra Pasifik gitu, ada Samudra
Pasifik. Kemudian barat, timur, utara. Utara ini berbatasan dengan mana ini? Kita lihat Filipina, di atasnya ada Taiwan ya, ada Taiwan di sini. Taiwan, selatan Malaysia ini, selatan ini. Indonesia ya, bagian selatannya langsung Indonesia, ya Indonesia. Oke. Keadaan geografis Filipina hampir sama dengan Indonesia, ya. Oke, ini aja ya. Keadaan geografis Filipina hampir sama dengan keadaan geografis Indonesia. Hasil perkebunan, pertanian pun hampir sama. Petani adalah mata pencarian yang ditemukan di Filipina dan Indonesia. Sama-sama negara agraris. Banyak sekali petani sukses dan berhasil. Ayo kita baca kisah salah satu petani Indonesia yang berhasil. Kisah petani cabai sukses, untungnya menggiurkan. Wah, saat video ini dibikin harga cabai melambung sampai 1 kilogram itu sampai 100.000 kalau nggak salah. 2.000 dapat 5 biji cabai. Ada 5 buah cabai ya. Oke, banyak yang posting seperti itu. Kisah petani cabai sukses, untungnya menggiurkan. Jawab Pos. Pensiunan dari pekerjaan sebagai aparatur sipil negara ASN tidak membuat Imam Kusno berhenti berusaha untuk hidupnya. Pria yang sebelumnya berstatus guru ini justru sukses bertani cabai. Hasilnya bahkan melebihi penghasilan tetapnya tiap tahun. Berikut kisahnya. Sudah 4 tahun ini Imam bergelut dengan tanaman cabai lokal. Ia menanam komoditas yang kini harganya selangit di atas tanah. Seluas 1 hektar di desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kobar, Kalimantan Tengah. Dalam 1 tahun, Imam mengaku bisa meraih untung hingga 100 juta. Wow. Dengan masa 2 kali panen. Itu dilakoninya ya sendiri tanpa dibantu petani lainnya. Dilakoni itu dilakukan ya, ini bahasa terpengaruh bahasa Jawa ya, dibantu petani lainnya. Harga cabai yang kian mahal membuat penghasilannya bertambah. Harga cabai saat ini sekitar 150.000 per kilogram. Lebih mahal dari ya perkiraan ya. Yang kita tanam ini hanya 1/4 hektar, sekitar 5 batang saja. Kalau pakai tenaga sendiri hanya 3.000 biaya per batang, biaya perawatan hingga masa panen, ujar Imam Senin pada tanggal 20 bulan 2 saat dikunjungi di kebun cabai miliknya. Menurut Imam, bertani cabai seperti merawat bayi, harus tekun dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ketika dipanen, para pedagang yang datang mengambil cabai ke rumahnya, ia menjual sebesar 125.000 per kilogram. Tergantung kualitas bibitnya, biasanya harga normal dulu sebelum naik 20.000 hingga 40.000 per kilogramnya, ujarnya. Imam menuturkan penyebab harga cabai naik di pasaran adalah cuaca yang tidak menentu. Hal itu menyebabkan beberapa penyakit cabai seperti jamur, hama, dan lainnya mudah menyerang. Hal yang dilakukan petani cabai adalah apabila hujan, siang hari kena jamur akan bermunculan. Karena itu setelah hujan tanaman cabai harus disemprot. Ya, semprot anti jamur, fungisida. Menentukan keberhasilan atau tidak itu kan cuaca. Lebih baik musim kemarau sekalian lebih bagus. Dampak cuaca seperti ini jamur yang banyak, patek juga banyak. Makanya 2 kali sehari disemprot tidak menutup gagal panen katanya. Ya, tidak menutupi gagal panen. Ya. Jadi dampak cuaca seperti ini jamur banyak, patek juga banyak. Makanya 2 kali sehari disemprot tidak menutupi gagal panen. Jadi kalau cuacanya buruk ya gagal. Sementara itu, Kasih Produksi Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kobar, Legiman mengatakan petani cabai di Kobar paling banyak berada di Kecamatan Pangkalan Lada, Arut Selatan. Cabai lokal di Kobar sudah bisa memenuhi kebutuhan pasar. Sebagian dipasok dari Jawa,
Sekarang ini rata-rata cabai pasaran sudah disuplai petani lokal dan kualitasnya juga bagus standarnya. Ya. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari bacaan di atas. Bersama temanmu lengkapilah format ulasan cerita berikut ini. Ya. Bertanam cabai. Bagian-bagian cerita kisah petani cabai sukses untungnya menggiurkan. Nama Ali. Ya, ini tanggal kita saat video ini dibuat tanggal 7 ya, tanggal 7 ya bulan 3 2021. Kapan cerita itu terjadi? Ya, kita lihat cerita itu terjadi kapan. Ada di sini. Ya. Ya. Lihat tanggal ya. Nah, ini Senin tanggal 20 bulan 2. Tahunnya enggak ada sayangnya ya. 2017. Ya, ini diupload tanggal 2017. Ya. Biasanya ini ya, Senin ya. Senin tanggal 20 bulan 2 2017. Senin ya tanggal ya atau kita aja tanggal 20 bulan 2 2017 ya, dapat tahunnya ini dari situsnya ya, ada informasinya itu di sini di bawah tuh ya. Ini didapatkan beritanya Senin ya, diuploadnya tanggal ya, bulannya sama ya, tanggal 22 ya, selang 10 hari setelah didapatkan beritanya. Tanggal 20 selang 2 hari berarti ya, langsung diupload ini beritanya ya. Oh benar ya, 20 ya. Di mana cerita itu terjadi? Di Kalimantan tadi kalau nggak salah ya, di Kalimantan ya. Japos pensiunan pria yang sebelumnya mana tadi? Dia nanam komoditas. Nah ini nih. Desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalbar, Kalimantan Tengah. Nah, ini semuanya jadi copy ya. Oke. Ini semuanya adalah jawaban. Nah, ini kan enak. Lebih cepat. Oke. Deskripsikan tentang tokoh dalam cerita ya. Oke, kita beri deskripsi. Tokoh adalah pensiunan dari pekerjaan sebagai aparatur sipil negara, pensiunan PNS ya, ASN, pensiunan ASN. Namanya siapa tadi? Imam Kusno ya, Pak Imam Kusno adalah pensiunan ASN ya. Pak Imam Kusno adalah pensiunan ASN ya, aparatur sipil negara ya. ASN ya, yang membuka pensiunan yang ya menjadi petani cabai sukses ya. Kemudian apalagi yang bisa kita gali dari bacaan ya. Nah, pada intinya beliau adalah orang yang ulet ya, dan penuh perhitungan dalam berbisnis. Sosok yang ulet dan ya penuh perhitungan dalam berbisnis.
dalam hal ini bisnis pertanian ya. Oke, jadi benar-benar dihitung sampai tahu biaya per batangnya sampai perawatan sampai panen berapa ya. Beliau juga memahami benar faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilannya. Juga memahami ya segala aspek tentang aspek-aspek yang menentukan suksesnya pertanian. Ya, penentu keberhasilan pertanian. Ya, kapan waktunya menyemprot, ya tahu. Masalah tantangan yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita adalah cuaca yang tidak menentu. Ya, yang tidak menentu. Ya. Ya. Menyebabkan dan hama penyakit dan hama penyakit. Nah, ini faktor utamanya. Penyelesaian masalah adalah menyemprot ya dengan menyemprot cabai dengan obat anti jamur setelah hujan. Ya, salah satunya ya setelah hujan. Jadi ya, apabila hujan di siang hari akan kena jamur bermunculan. Hal yang diketahui petani cabai adalah apabila hujan di siang hari. Ya, hujan di siang hari. Nah, ini akan terinfeksi jamur ya. Ya, terinfeksi jamur. Oleh karena itu setelah hujan tanaman cabai harus disemprot. Yang menentukan hasil atau tidak adalah cuaca ya, cuaca. Oke. Petani cabai di Kalbar paling banyak berada di Kecamatan Pangkalan Lada. Oke. Apalagi yang bisa kita kerjakan di sini. Gagasan utama cerita. Ya, gagasan utama adalah pensiunan ASN yang sukses bertani cabai. Ya. Gagasan utama cerita adalah pensiunan ASN yang sukses bertani cabai. Ya, sesuai dengan judulnya juga ya. Gagasan utama biasanya bisa kita rasakan kisah petani cabai sukses, untungnya menggiurkan. Ya. Tuh. Bagian cerita yang paling aku sukai ya. Ya, kalau Pak Ali sih lebih suka Pak Kusno ini benar-benar memahami bisnisnya. Ya. Benar-benar memahami bisnisnya. Pak Imam Kusno ya. Pak Imam Kusno benar-benar memahami ya hal-hal yang berkaitan dengan pertanian cabai, memahami cara agar ya sukses bertani cabai. Ya, kalau cerita suksesnya ya itu memang sukses, tapi kenapa kok bisa sukses, ini yang menarik. Ya, ternyata beliau ini benar-benar memahami cara agar sukses bertani cabai, ya misalnya perhitungan biaya, ya misal perhitungan biaya, ya dan obat apabila untuk mengantisipasi hama dan cara mengantisipasi gagal panen. Itu sih kalau menurut Pak Ali yang menarik. Karena bagian cerita nah ini ya karena dengan memahami
ya, cara bertanam yang benar, ya, dan menjaga kesehatannya dengan benar, bertanam yang benar gitu aja, dan perhitungan biayanya, cara bertanam yang dengan benar ya, dengan cara bertanam cabai yang benar, ya, beserta aspek-aspeknya ya, dan cara menangani penyakit, potensi penyakit, serta perhitungan biayanya, ya, maka ya, kesuksesan akan bisa diprediksi. Ya, jadi kita bisa memprediksi, walaupun kadang prediksinya meleset ya. Paling enggak kita bisa memprediksi nanti kira-kira hasilnya berapa. Keberhasilan petani, Imam Kusno tidak luput dari upaya kerja keras yang ia lakukan. Pak Imam Kusno sangat memperhatikan tanaman cabai yang ia tanam. Ia memperhatikan dan mengamati pengaruh cuaca terhadap keberhasilan pertaniannya. Keberhasilan pertanian sangat tergantung pada faktor-faktor alam seperti cuaca, ketersediaan air, kesuburan tanah, dan lainnya. Alam sudah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Setiap warga negara pasti menginginkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2009 menyatakan bahwa ya, lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. Hak asasi adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hak asasi dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan kelamin, usia, agama, dan status sosial. Jadi kalau ada perusahaan mencemari lingkungan, berarti perusahaan tersebut melanggar hak kita sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 nomor 29, dan kita bisa menuntutnya, ya, menuntut hak kita. Hak asasi adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir loh ya. Hak asasi dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan kelamin, usia, agama, dan status sosial. Ya, sejak lahir tanpa membedakan semua ini ya, kelamin, usia, agama, status sosial. Carilah contoh-contoh hak warga negara yang dikategorikan sebagai hak asasi. Ya, carilah informasi berbagai sumber dan sajikan informasi yang kamu temukan, informasi visual atau infografis. Hak asasi itu hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, ini kita kasih dulu ya. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Lingkungan yang baik dan sehat. Kita juga berhak untuk ini mendapatkan pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak. Kita juga mendapat pendidikan. Kita berhak mendapatkan rasa aman. Rasa aman. Ini hak asasi. Rasa aman. Nah, berserikat, berkumpul, dan menyuarakan pendapat. Berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Ya, ini adalah hak kita, hak warga negara. Ya, jadi kalau hak ini tidak kita dapatkan, kita bisa menuntut hak ini, ya, gitu ya. Maka pemerintah juga menggratiskan pendidikan sampai 9 tahun kan, memberikan buku-buku gratis. Buku yang kita pakai ini gratis dari pemerintah. Petani Imam Kusno adalah salah satu contoh petani yang berhasil. Petani merupakan salah satu profesi yang ditekuni oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Bekerjalah dalam kelompok yang terdiri atas 5 siswa. Bersama dengan kelompokmu, identifikasikan macam-macam mata pencarian yang dapat kamu temukan di lingkungan sekitarmu.
Carilah sedikitnya 5 jenis mata pencarian yang berbeda. Ya, analisislah setiap jenis mata pencarian tersebut dan identifikasikan bagaimana seorang menjalani mata pencarian tersebut, berinteraksi dengan lingkungan alamnya, lalu menentukan seberapa aksi yang dapat dilakukan sebagai menjaga kelestarian lingkungan hidup. Misalnya mata pencarian adalah tani. Ya, interaksi dengan lingkungan alam adalah menanam, ya, menanam. Ya, tanaman pangan misalnya, pangan. Aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, menggunakan pupuk kompos, ya, menggunakan pupuk kompos atau kandang, ya, tidak mengandung zat kimia berbahaya, misalnya nelayan. Ya, interaksi dengan lingkungan, menangkap ikan. Ya, aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, tidak menggunakan bom. Nah, yang interaksi dengan alam lagi, apalagi kita bisa petani, nelayan, jenis mata pencarian pedagang atau sopir angkot, ya, sopir atau transportasi gitu aja, ya, transportasi, ya, interaksi dengan lingkungan menggunakan jalan, ya, jalan. Ya, aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian, memastikan mobilnya tidak terlalu berasap. Mobil tidak terlalu polusi, menimbulkan polusi. Ya, mata pencarian misalnya industri kecil, misalnya pembuat batik, misalnya pembuat batik, membatik. Interaksi dengan lingkungan alam, ya, menghasilkan batik, ya, menggunakan aksi yang dapat dilakukan, ya, interaksi dengan alam, ya, membuat batik, ya, membuat batik. Aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, menggunakan bahan-bahan alami, bahan alami. Nah, mata pencarian misalnya apalagi, ya, yang melibatkan alam gitu, ya, petani, nelayan, petambak mungkin, ya, petambak itu sama dengan petani, atau industri kecil. Ya, interaksi dengan lingkungan alam misalnya membuat, ya, kerajinan, ya, membuat kerajinan. Aksi yang dapat dilakukan adalah tidak membuang limbah, ya, mengolah limbah sebelum dibuat, ya, mengolah limbah. Atau kalau industri kecil itu agak susah, ya, industri kecil itu luas apa gitu. Petani, nelayan, transportasi, membatik, ini aja, pedagang di pasar aja, ya, pedagang di pasar, ya, pedagang di pasar, yang praktis gitu aja, pedagang, ya, interaksi dengan lingkungan alam, ya, berjualan di pasar, ya, berjualan di pasar misalnya.
Berdasarkan alam juga ya. Aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, membungkus dagangan dengan daun misalnya, membungkus barang dagangan dengan daun, mengurangi penggunaan plastik ya misalnya gitu. Atau industri tadi boleh juga sih, maksudnya paling menjaga lingkungan hidup itu mengolah limbah sebelum buang gitu, tapi interaksinya dengan alam mungkin membuang limbahnya ke sungai gitu ya. Ya boleh sih sebenarnya industri ya, industri ya, interaksi dengan alam membuang limbah ke sungai, limbah ke sungai ya, mengolah limbah sebelum dibuang, ya, sebagai bonus ya untuk nomor 6. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Kita hari ini telah belajar tentang banyak hal ya. Kita belajar tentang Filipina. Kok Filipina tadi video sebelumnya ya, ini video 5 kita belajar tentang mulai ini ya. Kita belajar tentang 4 ini kondisi geografis ya. Ya, kita belajar tentang petani cabai yang sukses, kondisi geografis petani cabai yang sukses ya, kondisi geografis Filipina dan Singapura menjadi petani cabai yang sukses. Oke ya, kondisi geografis Filipina dan Laos ya, ya, terus kisah petani cabai sukses ya, dan ini mata pencarian, berbagai mata pencarian dan interaksinya dengan alam, Nilai-nilai apa saja yang aku pelajari hari ini? Hak dan tanggung jawab kita. Ya, terus kemudian keuletan sebagai pengusaha. Ya, ASN sukses tadi mengajarkan kita itu. Ceritakan kepada orang tuamu tentang kisah petani yang berhasil dan mintalah pendapat mereka tentang kisah mereka tersebut. Ya, untuk pelajaran 5 kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.